Ya, balik kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam tadi ya, Bayu. Ya, dan tadi maaf tadi saya potong dulu. Iya. Gimana tadi? Tadi sempat mau melontarkan sesuatu nih, sempat saya potong dulu. Begini, kalau dari sisi kimiawi politik ya, terutama dari segi ideologi, dari sisi kedekatan, memang PKS lebih dekat ke Fauzi Bowo. Tetapi kalau dari sisi substansi, ide yang ingin ditawarkan ke warga Jakarta terkait dengan desain 5 tahun ke depan, saya kira lebih dekat ke Jokowi. Jadi pada akhirnya memang proses komunikasi politik yang menentukan arah akhir dari perjalanan koalisi PKS di putaran kedua, dan sudah ditentukan yaitu ke Fauzi Bowo. Nah sekarang kalau kita hitung pakai matematika politik, tentu suara ya dari Fauzi Bowo harusnya ya, kalau dihitung paralel antara gelondongan partai politik yang mendukung Fauzi Bowo dengan suara yang seharusnya mereka dapat, itu kan besar sekali. Mungkin sekitar 85% kekuatan di DPRD. Udah menang dong. Tetapi politik bukanlah matematika, gitu ya. Politik terutama dari sisi elektoral itu terkait dengan bagaimana pemilih melihat figur yang dijual. Nah dalam hal ini saya kira PKS mendasarkan pilihan ke Fauzi Bowo bukan semata-mata persoalan kekuasaan saja. Kalau persoalan kekuasaan, arah angin sekarang, momentum sekarang justru sedang mengarah ke Jokowi. Pasti PKS punya alasan lain yang mungkin gitu ya tidak bisa disampaikan secara terbuka di sini. Tetapi kalau melihat momentum dan arah angin sebenarnya lebih besar ke Kenapa Jokowi. nggak disampaikan aja Mas Burhan, nggak apa-apa? Mungkin juga begini. Mungkin juga karena Jokowi sudah terlalu pede gitu ya. Mungkin tanpa harus didukung oleh partai bisa menang. Tetapi yang ingin saya tekankan begini ya, bagaimanapun ini masih ada waktu sebulan lebih sampai tanggal 20 September. Anything can happen, termasuk pembalikan ya suasana elektoral di putaran pertama dan putaran kedua. Jadi Jokowi tidak boleh terlalu larut juga. Gitu ya. Dan yang paling penting begini, baik Jokowi maupun terutama tim Fauzi Bowo jangan terlalu menggunakan isu sara. Isu sara ini yang rugi adalah pemilih. Jadi ketika isu sara selama putaran pertama selesai hingga sekarang yang muncul dominan ke publik, pemilih tidak tahu konsep apa yang ditawarkan oleh kedua calon. Ya, terutama saya terus terang ingin mendengar dari Jokowi. Kalau Fauzi Bowo kan kita sudah tahu ya plus minusnya karena dia sudah 5 tahun jadi gubernur. Tetapi isu sara ini membuat pemilih tidak tahu apa yang akan ditawarkan oleh calon terkait desain apa yang akan mereka bikin 5 tahun ke depan. Kalau isu saranya terlalu menguat, saya tidak tahu lagi masalah sekompleks yang dihadapi Jakarta masa harus diselesaikan dengan urusan masalah primordial. Oke, Pak Mas Burhan sebentar ya. Kita tidak soal overconfident loh, enggak loh. Kita justru bekerja keras dan semakin kalkulatif hari ini. Jadi peta yang kita buat hari ini dengan teman-teman PKS sudah ke sana, kita sudah semakin punya peta. Maka dari exit poll Malah semakin punya peta ya? Oh, semakin punya peta. Dari exit poll termasuk kantong-kantong sebenarnya ini partai jalan apa enggak, kadernya di mana kita deteksi. Kita deteksi betul. Maka sampai tingkat anak ranting itu sekarang sudah report. Pak, di sana masuknya caranya begini. Pak, di sana bagi ini, di sana ketuk pintu ini, semuanya sudah. Maka sekarang yang kita hadapi Mas Burhan, justru sebenarnya dengan kekuatan ini kita semakin kalkulatif dan kita ditantang untuk bekerja lebih cerdas, lebih giat lagi dan tidak bisa berpangku tangan. Mas Ganjar, kalau melihat penjelasan kronologi dari Pak Hidayat Nur Wahid tadi, itu kelihatan bahwa Pak Jokowi overconfident. Meminta waktu sekali, 2 kali, 3 kali, enggak juga datang. Itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak terlalu tanda kutip ya. Tapi tadi bilang membutuhkan siap PKS. berkomitmen. Tidak. Mas Ganjar sih Saya kira analisisnya ya agak prematur. Karena tadi kronologinya seperti itu yang Apa itu juga kita juga mendengar pernyataan dari beberapa petinggi yang mengatakan kami tidak perlu koalisi dengan partai, cukup koalisi dengan rakyat. Itu berkali-kali. Atau komentar dari Ahok yang mengatakan nggak perlu koalisi dengan Cagup yang kalah, misalnya. Itu kan pernyataan yang apa itu juga bisa begini nggak Mas Ganjar? Itu fakta Artinya yang ketika disampaikan, Mas, sekarang orang dengar putaran itu. pertama PKS kan dinilai suaranya sangat anjlok dibandingkan pemilu sebelumnya. Maka Jokowi juga dari pihak Jokowi Ahok juga melihatnya seperti itu. Berarti makanya tidak terlalu membutuhkan suara PKS. Konfigurasi pemilih Jakarta itu khas. Maka seluruh survei tadi keliru. Ya. Kalau kemudian sekarang ada peta baru, maka kita sudah punya peta baru. Maka kita kerja keras. Nah, kerja keras kita itu sebenarnya ada beberapa ikhtiar. Ikhtiar kita ketika kemudian tidak ada signifikansi antara pemilih yang diperintah oleh partai dan
sikap politik yang akan muncul dari voters, maka sebenarnya kita punya, ya sudah, karena pilihannya sudah seperti ini, petanya sudah seperti ini, maka mari kita kerja dengan cara plan B. Plan B-nya apa? Memang kita akan terbantu kalau kemudian koalisi dengan partai, dan partai itu pasti punya nilainya dong, nggak mungkin nggak, pasti ada lah. Seberapa besar powernya kita bisa kalkulasikan. Tapi ketika kemudian tidak, kita nggak bisa berpaku tangan. Maka ada key person juga yang bisa kita dekati untuk kemudian kita melakukan dengan plan B itu. Sehingga koalisi yang kemudian sudah terbentuk itu coba kita, bahasa kita ya, makin kita seru masukin. Mas ya. Makin seru, kalau ini makin seru. Intinya bekerja keras dan tidak mengemis begitu Mas Burhan. Ya, begini, terus terang ini putaran kedua saya kira akan jauh lebih seru ya. Dan akan ditentukan oleh pertama seberapa jalan mesin partai. Kalau misalnya performa atau kinerja partai seperti yang putaran pertama itu kropos gitu ya, tentu saja yang akan diuntungkan adalah Jokowi ya. Tetapi kalau mesin partai pendukung dari Fauzi Bowo itu bisa berjalan, setidaknya 50% kapasitas mereka bisa. Jadi yang kemarin belum jalan ya Mas? Ya, buktinya saya ingin sampaikan ya data exit poll. Kemarin pendukungnya berapa? Putaran pertama dulu deh. Apa? Pendukung ya, pokok yang pertama dulu berapa? Misalnya Fauzi Bowo ya. Fauzi Bowo itu kan didukung oleh pertama Demokrat, kemudian PAN, kemudian P3, kemudian PKB, bukan P3, P3 mendukung Alex Nurdin, kemudian PKB dan Hanura ya. Yang pemilih Demokrat yang mendukung Fauzi Bowo itu cuma 55%. Padahal kekuatan Demokrat di DKI Jakarta lebih dari 30%. Jadi dari sini aja udah kelihatan split. Ya, dari split untuk Fauzi Bowo. Bahkan yang lebih parah itu pendukung Alex Nono ya. Maka kemudian jadi tim Poko Golkar ini, yang mendukung Alex Nono dari 100% pemilih Golkar di DKI Jakarta cuma 19%. Jadi ini saja menunjukkan sesuatu bahwa mesin partai untuk kasus putaran pertama belum optimal. Yang optimal memang PDIP dan Gerindra itu di atas 80% pendukung mereka yang mendukung Jokowi ya, sesuai dengan instruksi partai. Pak Hidayat, tadi kalau Mas Burhan cerita split voters itu, apakah itu juga pasti seharusnya sih menjadi pertimbangan kan dari PKS-nya awal. Nah, tadi Mas Ganjar juga bilang bahwa voters di Jakarta itu memang khas gitu. Ketika dia mengaku atau kader partai tertentu, belum tentu juga nanti ketika masuk TPS memilih apa yang diinstruksikan oleh partai. Nah, itu kan artinya tugas berat lagi Pak Henry buat PKS gitu. Itu kan berbeda artinya. Tadi kalau misalnya Mas Ganjar udah itu selesai. Tapi kalau misalnya artinya PKS memberikan suaranya ke Jokowi Ahok, kan tidak harus lebih bekerja keras lagi. Enggak juga. Sebenarnya di PKS sebelum kemudian dibuat keputusan ini ada 3 opsi. Opsi ke Foke ada, sebagian kawan ke Pak Jokowi ada, sebagian sebesar kawan malah maunya golput. Nah, itu sebelum ada keputusan gitu ya. Ada golput juga. Baru ini kan paling besar ya. Tetapi mereka menunggu apa yang jadi keputusan partai. Begitu kemudian partai memutuskan, maka mereka berangsur menjadi satu, yaitu mendukung keputusan partai. Jadi ini adalah khas PKS memang. Dan yang kemarin 11% itu insya Allah sudah gelondongannya sudah demikian. 11% itu minimal. Jadi karenanya kalau PKS itu babnya hanya mau berkuasa, gabung aja pada Pak Jokowi selesai. Karena pasti menang. Wah, karena pasti mau nih. Kalau ini modal nih. Catat nih Mas Ganjar. Karena pasti menang. Bahkan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana saja kami tidak mendapatkan jawaban. Bahkan mau mendahului yang kuasa lah. Didoain gitu sama. Kalau hanya amin lah. Kalkulasinya demikian. 11% itu akan di kami juga nanti. Maksudnya biar seru gitu. Keyakinan yang barangkali akan berbeda karena di putaran pertama seperti yang tadi juga dikonfirmasikan oleh abang kita bahwa mesin politik semuanya belum berjalan dengan efektif. Dan di putaran kedua petanya bisa juga berubah karena kemarin yang nggak bekerja bisa jadi kemudian mereka akan bekerja lebih baik lagi, dan kemarin yang nggak solid akan menjadi lebih solid. Semuanya serba mungkin, dan ini adalah sesuatu yang akan menarik dalam konteks pilgub di DKI, dan karenanya kita menginginkan bahwa aman raya di Jakarta itu betul-betul dimaksimalkan, dikelola dengan baik, jujur, dijaga sampai selesai. Karena ini ada Jakarta yang akan bisa menjadi barometer untuk seluruh Indonesia. Bayangkan kalau kemudian setiap gubernur kemudian pindah ke tempat yang lain, sementara dia baru 2 tahun ada di situ.
Oke, Nah, ini Mas Jokowi ya. Mas Burhan, Termasuk beliau sebenarnya. tadi Pak Hidayat juga di awal sudah bilang tetap ada di sini. Termasuk Pak Hidayat di awal tadi sudah bilang tidak ada mahar, tidak ada mahar. Saya nyatanya tetap ada di Ketika sini. PKS memberikan dukungan pada Tidak Foke dan Nara, kemana-mana, tapi ya. dalam politik tidak ada yang namanya makan siang gratis gitu. Nah, Mas Burhan sendiri bisa memberikan gambaran gitu, kalau misalnya memang Pak Hidayat tidak mau membeberkan gitu. Ditambah gini Mas Burhan, tadi internal ada 3 opsi, tiba-tiba ada opsi golput di sana. Berarti dalam partai yang sangat solid saja ada pilihan golput gitu. Oh enggak, itu sebelum diputuskan ya, itu kan ke sikap pribadi. Itu sebelum Sikap pribadi sebelum nggak keputusan hari keputusan. Sabtu kemarin. Jadi jangan ada Ini ada nggak pengaruhnya seperti itu? Tentu saja ada ya, tetapi begini, dalam definisi politik purba, kata Laswell, politik adalah who gets what, when, and how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Itulah definisi Laswellian tentang kekuasaan. Dan apakah itu salah? Enggak. Itulah politik. Itu halal ya Mas? Itu halal dalam politik ya. Dalam politik mah seperti itu. Wajar. Cuma transaksinya harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. Oke. Nah, seharusnya harus ditujukan. Bahwa kemudian ada yang enggak atau tidak sama sekali ya sih, kita tidak tahu prakteknya. Tetapi namanya partai politik kan dibentuk untuk merebut kekuasaan. Jadi selama proses transaksi itu betul-betul clear dan ada proses negosiasi yang win-win solution dalam definisi Laswellian, ya itulah politik gitu. Nah, pertanyaan Anda kan pasti menanya soal mahar tadi. Iya. Nah, saya sendiri tidak tahu persis ya, karena itu ada di ruang belakang, di panggung belakang. Dan yang bisa mengaksesnya bukan saya ada di panggung depan gitu ya. Tapi tadi Pak Hidayat sudah Bisa bilang aja, nggak ada bisa tidak. mahar, nggak Dan ada sudah posisi. berkali-kali. Dan sudah berkali-kali dinyatakan Bukan tidak hanya ada saya, THR yang politik, menyatakan tidak ada adalah mahar gitu ya. Presiden partai sudah menyatakan, kemudian lebih. pimpinan Ya. ketua DPW PKS Jakarta juga sudah menyatakan. Dan bagi yang kemudian masih menghembuskan ada mahar duit, mahar jabatan dan lain sebagainya, silakan buktikan. Dan kami siap membawa Anda ke ranah hukum. Kalau Anda ternyata melakukan penistaan pada PKS, fitnah pada PKS, perlakuan tidak menyenangkan pada PKS, dan ada hukum yang akan bersama. Kita lihat apakah Oke. PKS solid atau tidak sesuai dengan tadi apa Tapi tentunya yang kita harapkan juga siapapun, kalau saya pikir sih siapapun warga Jakarta melihat yang penting Jakarta berubah. Yang penting Jakarta jauh lebih baik. Ya, berubah itu tidak harus kemudian artinya orangnya berganti-ganti ya. Berubah juga. Karena perubahan itu bisa dilakukan dari dalam juga. Oke. Dan deal kita memang ada deal perubahan menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Mas Ganjar ini dealnya betul-betul seperti ini ya. apa? Nggak, ini saya kira tanggal 20 September ini menjadi pembuktian apakah mesin partai di Jakarta keropos atau jalan. Oke. Oke. Itu Mas dia. Ganjar terakhir nih, kan tadi kalau Pak Hidayat kan melihat ini deal itu belum tentu perubahan, orangnya berubah. Nah, kalau deal dengan koalisi rakyat seperti apa nih? Terakhir. Enggak, ketika kemudian kita tidak punya pilihan, maka kemudian yang kita pelihara adalah swing voter, bahkan termasuk yang split voter itu. Oke. Dan saya orang yang meyakini, sangat yakin sekali bahwa mayoritas penduduk Jakarta itu pilihan politiknya rasional. Nah, ketika kemudian rasional, maka kita akan meyakinkan dengan program. Track record Pak Foke orang sudah baca, track record Jokowi sudah ada, mari kita sandingkan. Oke. Termasuk track record para pendukung. Maka step by step itu pun sudah akan ditrace oleh mereka sendiri-sendiri. Ya. Maka konsistensi nanti di situ akan dinilai oleh rakyat dan rakyat akan menentukan pilihannya. Buat kami menang atau kalah dalam lomba ini biasa, tapi yang penting jangan ada sara. Jangan ada sara deh. Kalau enggak ini kacau betul negara ini. Oke. Nah, Sara maka aja ini nggak apa-apa. nah, kita harapkan kemudian 20 September itu bagus, berjalannya kompetitif dan perdebatannya menjadi sangat program basis gitu kan, sehingga itu akan menjadi contoh nanti untuk pemilu ya 2014 dan Ya, pilkada yang lain. Nah, Baik. dia cara itu diantara adalah jangan kemudian memaksimalkan faktor suku saya apa karena dukunglah saya dari suku ini, itu juga Ya. salah juga. Enggak usah ya. Jangan. Oke. Ya, nggak usah mana Sepakat. Solo, mana Betawi, nggak usah. Lo nyolok siapa ya ke Solo? Iya. Begitu jangan. Baik, terima kasih Mas Ganjar, terima kasih Mas Muslim Burhan, juga jangan terima kasih berbicara. Pak Hidayat, Pak Hidayat, sudah terima bersama kasih. kami di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kita akan kembali lagi bersama setelah ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Terima kasih.